Setiap muslim tentunya diwajibkan untuk sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tetapi yang harus diketahui ialah sebelum melaksanakan sholat wajib, alangkah baiknya untuk menjalankan sholat sunnah terlebih dahulu. Di dalam menjalankan sholat, tidak hanya ada sholat wajib saja, tetapi ada pula sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pada ibadah wajib terdapat at-tatawwu atau ibadah tambahan. Hal itu dikarenakan untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada ibadah wajib. Dan at-tatawwu atau ibadah sunnah yang paling utama di dalam ibadah sholat ialah sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib ialah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Salat yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudahnya disebut ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ini terbagi 2 bagian, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Adapun sholat rawatib dalam sehari berjumlah 20 rakaat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Yusannu lil akhbari sahihah ats-tsabitah fis sunan 4 raka'atin qabla asrin wa 4 qabla dhuhrin wa 4 ba'dahu wa raka'atani ba'da maghrib wa nudiba wasluhuma bil fardi wa la yafutu fadilatul wasli bi isyanihi qablahuma الذكر المأثور بعد المكتوبة وبعد إشاء ركعتان خفيفتان وقبلهما إن لم يستغل بهما عن إجابة المؤذن فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا أخرهما وركعتان قبل الصبح, yang artinya berdasarkan hadis-hadis sahih di dalam kitab sunan, disunnahkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 4 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Di sini disunnahkan pula agar melakukannya tidak dipisahkan atau disambungkan dengan sholat maghrib. Dan tidak berarti kehilangan fadilah penyambungan ini bila di antara keduanya terpisahkan dengan zikir-zikir yang seperti dilakukan Nabi sebagai bacaan sesudah sholat fardu yang 5. 2 rakaat sesudah sholat isya dengan rakaat yang cukup pendek, 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya. Jika tidak disibukkan dengan menjawab adzan. Karena itu kalau memang waktu terluang di antara adzan dan iqamah cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat, hendaklah dilakukan. Kalau tidak cukup, supaya ditunda sesudah sholat fardu. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Adapun di antara sholat rawatib ada yang muakkad dan yang ghair muakkad. Sholat yang lebih muakkad ada 10 rakaat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Wal muakkadu minar rawatibi ashrun. Wa huwa rak'atani qabla subhin wa duhrin wa ba'dahu
wa ba'da maghribin wa isya'in. Artinya, solat-solat rawatib yang muakkad ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Baginda Nabi Muhammad SAW selalu menjaga 10 rakaat solat sunnah muakkad. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib fi baitih wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitih wa rak'ataini qabla salati subhi. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku menghafal dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah muakkad ialah salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk salat ghair muakkad jarang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian tata cara melaksanakan salat rawatib. Yang pertama, tidak didahului dengan iqamah. Yang kedua, dilaksanakan dengan cara munfarid. 3, dimulai dengan niat sesuai dengan jenis salatnya. 4, tempat salat sunnah disarankan berbeda dengan tempat sholat wajib.